Dengan data yang lengkap, laporan akhirnya bisa disampaikan. Pada titik ini, arah kasusnya sudah semakin jelas. Penjelasannya belum cukup kuat, dan audit perlu menggali sedikit lebih jauh. Dari sinilah dugaan awal mulai terbentuk. Ketika semua dokumen disatukan, pola ketidaksesuaian mulai terlihat jelas. Pagi di kantor selalu dimulai dengan hal-hal sederhana. Orang saling menyapa, berbincang ringan, dan menjalankan rutinitas seperti hari-hari sebelumnya. Semuanya terlihat wajar, hingga satu data kecil menunjukkan ada sesuatu yang tidak sesuai. Dan dari momen kecil itulah, pemeriksaan ini mulai bergerak. Permisi Pak, selamat siang. Bapak panggil saya? Iya, silakan dulu. Ini menurut kami ada laporan tentang hari ini dan keuangan. Saya jelaskan kamu untuk mengaudit wajib belajarnya. Ini saja. Baik Pak, kami akan menelusuri mulai dari dokumen, lalu proses aktualisasi. Baik, dilakukan saat proses sesuai prosedur ya. Kita harus cekkan dari perusahaan. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Pak. Hari ini. Nama kok di slip gaji ada nama ini, sedangkan di absen nggak ada. Dah. Lima tanda tangan. Tapi otorisasinya sama daripada Evan. Mencurigakan. Silakan masuk. Ini sekali. Baik, ini sini. Silakan dulu. Baik. Di audit menemukan adanya data yang tidak sesuai dengan payroll dan data HRD. Bisa Bapak jelaskan terkait hal itu? Baik Bu, mungkin untuk itu kerja proyek ya Bu. Datanya belum saya masukkan ke sistem. Apakah ada surat tugas atau catatan kerja lainnya? Untuk surat tugas belum Bu, tapi pembayarannya sudah saya lakukan. Baik, kami di tim audit akan menunggu selama 2 hari untuk melakukan dokumen tersebut. Jika hal itu tidak dipenuhi, maka terkait hal ini akan kami catat sebagai temuan audit. Apakah tidak apa-apa? Baik, baik. Oke, kami tunggu kerjasamanya kali ini. Baik, terima kasih Bu. Permisi. Silakan. Waduh, Nurul minta data payroll lengkap nih. Gawat, kalau dia buka ketahuan dong. Kenapa lu Yuki? Kayak pusing banget lu hari ini. Lapangan tuh mau baik. Emangnya dong? Nih, tadi nih Bu Nurul minta data payroll. Ya gila kan itu juga tim audit dan biasa cek. Kalau ketahuan lu bisa ambil gue yang keseret. Ki, kan kita juga udah sepakat Ki dulu separuh buat gue, separuh buat lu. Tapi kan Udah pokoknya lu apa sih nyiapin data mentah, terus kasih laporan nih yang udah dirapihin. tapi kalau mereka ngecek lapangan nih, ketahuan 5 orang itu gak pernah ada. Wah, gue langsung dipecat tuh. Iya, pokoknya nanti gua urus masalah itu, habis itu udah lu tenang aja. Aduh, mana istri gue udah curiga nanti dari awal.
rumah istri. Nih, urus dulu nih masalah kantor, baru masalah nabung. Permisi Pak. Oh iya, selamat siang, silakan dulu. Ada apa ya? Begini loh Pak. Iya. Pembayaran 5 nama ini disebut di dalam undang kesehatan. Sudah diverifikasi dengan KHRD. Boleh saya lihat sebentar? Oh, yang ini. Situ saya terima datanya dari HRD. Saya kira itu dapat itu. Tapi KHRD menyatakan belum memiliki kontrak maupun asuransi. Kenapa tetap diproses ya Pak? Mungkin ada sistem error kali Bu, atau ada bug di sistem payrollnya. Errornya terlalu rapi Pak. Error yang disebut menggunakan digital palsu atas nama perusahaan fiktif. Hebat juga. Semua gaji masih terlihat atas nama perusahaan palsu. Dan itu diurus langsung sama pendekat dan disetujui oleh Pak Rifki. Mungkin saya terlalu percaya sama sistem Bu. Sistem tidak bersalah Pak. Tapi tanpa verifikasi sistem bisa menutupi banyak hal. Saya tak catat ini sebagai temuan audit ya Pak. Permisi. Selamat malam Bu Nurul. Wah, selamat malam. Ada apa ya Mbak? Ini Bu, saya membawa hasil pengecekan gaji dan semua data terverifikasi dengan akun payroll milik Pak Devan. Oh baik, informasi ini kami catat sebagai bukti pendukung ya. Terima kasih Pak. Ya sama-sama, permisi Bu. Iya, baik. Tanda tangannya sama persis ya. Tanda tangan itu seperti sidik jari. Bagaimana caranya dia bisa sama di semua dokumen? Permisi ya Pak, ini ada hasil laporan dari tamu audit Bapak terlebih dahulu. Dalam kasus ini yang bermasalah itu kepala HRD dan manajemen keuangan bisa Bapak proses lebih lanjut. Saya kasih dulu ya. Halo, Pak Rifki, bisa ke ruangan saya bersama Pak Devan sekalian? Ya, terima kasih. Selamat siang Pak Bu. Ada apa ya dengan kita berdua? Saya dapat laporan dari Imogi, kalian berdua akan melakukan kesalahan. Selanjutnya, kita coba kembali. Baik Pak, hasil audit menunjukkan adanya pembayaran kepada 5 karyawan aktif. Semua transaksi diotorisasi oleh Pak Devan tanpa verifikasi dari pihak HRD dan HRD tidak memiliki data pendukung. Pak Rifki, Pak Devan, atau bagaimana? Jadi sebenarnya saya cuma tanda tangan dulu Pak. Sebenarnya urusan Pak Devan. Kok tiba-tiba nyalain ke saya sih? Kan kita juga tahu saya pengen mulai duluan, kenapa tidak ke saya? Oh Pak, saya melakukan itu karena dari tiga pegawai dia yang berurusan semua. Kalian berdua saling salahin diri sendiri. Kita melakukan ini tahun depan. Kalian berdua akan diproses sesuai aturan. Ya, maaf Pak, saya salah. Saya tidak mengecek kembali data HRD. Maaf Pak, saya juga mengakui kesalahan karena tidak melihat kesalahan prosedur juga Pak. Dan kita selesai kawan. Bila kalian sudah kalian berdua akan dibuat terima kasih dan sesuai aturan. Tim audit telah menyelesaikan tindak lanjut kasus pengajian fiktif. Sebuah rekomendasi telah dijalankan. Betul Pak, 2 operator telah diterapkan. HRD diperbaiki dan sistem payroll ini diawasi bersama. Baik, berdasarkan ini kasus dinyatakan selesai. Yang terkait akan dikenakan sanksi administratif. Terima kasih untuk informasi. Kami hanya menjalankan tanggung jawab Pak, yang kami jaga dan kepercayaan bersama. Siang Bu Nurul. Oh, siapa ya? Ada Kasus kemarin gimana Bu Pak Devan Hambar
berarti aku jadi auditor itu bukan soal angka, tapi juga soal keberanian untuk bertindak dan ngomong. Bener banget, soalnya integritas itu bukan pekerjaan, tapi kewajiban kita sehari-hari. Kan ya? Setiap proses audit pada akhirnya membawa kita pada satu kesimpulan, bahwa sistem hanya bisa berjalan baik jika setiap orang menjaga kejujuran dalam pekerjaannya. Kesalahan bisa saja terjadi dan penyimpangan mungkin tidak langsung terlihat. Tapi cepat atau lambat, kebenaran akan muncul juga. Dari kasus ini, kita belajar bahwa integritas bukan hanya aturan, melainkan cara menjaga kepercayaan tetap utuh. One is the loneliest number that you'll